Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengaji kitab Sirajut Thalibin. Kitab Sirajut Thalibin itu merupakan syarah dari kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin karya Imam Ghazali yang terakhir setelah Ihya Ulumuddin. Jadi kitab setebal ini dijelaskan oleh kitab ini, dua kitab ini, yakni Sirajut Thalibin karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan, rumahnya di Kediri, karya orang Indonesia. Jadi kitab karya Imam Ghazali itu disyarahi atau dijelaskan oleh kitab karya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu bisa, mampu. Buktinya ini, kita meskipun kita memakai bahasa Indonesia, tapi Syekh Ihsan Muhammad Dahlan ini bisa mensyarahi kitab dengan bahasa Arab gundul. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Musannif yang dirahmati Allah telah berkata, semoga kita mendapatkan manfaat dengannya, amin. Bismillahi ay abda'u bikulli ismin lidzatil aqdasi la bighairihi mutalabbisan littabarruk. Musannif di sini memberikan contoh kepada kita untuk mengawali setiap keadaan atau mengawali setiap ucapan itu dengan membaca bismillah, dengan membaca basmalah. Basmalah itu adalah nama, menyebut nama lidzatil aqdas, untuk zat yang paling agung, untuk zat yang paling suci. La bighairihi, tidak kepada selainnya. Apa tujuannya? Mutalabbasan littabarruki, yaitu untuk tabarruk, untuk mencari barokah. Bismillahi ar-Rahmani ayil mun'imi bijalailin ni'ami. Ar-Rahman, Rahman adalah yang memberikan nikmat dengan seagung-agungnya nikmat. Kal imani wal afiyati wal akli wal ghina anin nas, yaitu seperti nikmat iman. Nikmat iman itu adalah nikmat yang besar. Kita diberikan nikmat iman itu merupakan nikmat yang besar. Wal afiyah, dan nikmat sehat. Wal akli, dan nikmat berakal. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina anin nas, dan kecukupan. Kecukupan ini bukan berarti hanya kaya harta, tapi kaya hati, sehingga membuat kita cukup, merasa cukup. Ar-Rahimi ayil mun'imi bidaqo ikiha. Kalau Rahman tadi bijalail, dengan agung, nikmat, pemberi nikmat yang agung. Kalau Rahim itu pemberi nikmat yang dengan detail, dengan lembut. Artinya nikmat yang kecil-kecil itu, aiqaliliha wa sogiriha, yaitu kecil-kecilnya dan sedikit-sedikitnya. Kaziyadatir rizki wa nahwiha, seperti bertambahnya rezeki. Bertambahnya rezeki itu merupakan nikmat yang lembut atau yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Tiga kata ini sebenarnya sama, semuanya nama Allah. Allah nama Allah, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim juga nama Allah. Tapi kenapa ditempatkan Allah dulu, selanjutnya Rahman, lalu Rahim? Karena semakin ke belakang itu semakin khusus. Nama Allah itu nama yang umum. Nama Rahman itu nama yang lebih khusus daripada yang umum. Sedangkan yang Rahim itu adalah yang lebih khusus dari yang khusus. Jadi Rahim itu yang paling khusus. Wala yunafi dzalika qauluhum inna nikmatallahi kulluha adimatun. Sehingga perkataan ulama ini tidak bisa dibantah, yakni perkataannya ini, inna nikmatallahi kulluha adimatun, kullaha adimatun. Semua nikmatnya Allah itu
adim, perkara yang agung. Li'anal murada al-qalilata walau bin nisbati li syai'in akhar. Karena sesungguhnya yang dimaksud Allah itu meskipun kita mempunyai nikmat, kita nisbatkan kepada sesuatu yang lain. Seperti contohnya ketika kita bekerja kepada orang, kita digaji. Pasti kita mikirnya kita diberikan rezeki oleh yang menggaji kita atau bos kita. Nah, padahal hakikatnya kita diberi rezeki oleh Allah melalui bos kita. Itu namanya menisbatkan rezeki atau menisbatkan nikmat kepada sesuatu yang lain. Wa'lam annahu yambaghi likulli syari'in fi kulli fannin ayyatakallama 'alal basmalati. Dan ketahuilah sesungguhnya seharusnya pada setiap cara atau setiap jalan di dalam menjelaskan fan itu diawali dengan ayyatakallama 'alal basmalah. Diawali dengan mengucapkan basmalah. Basmalah itu bisa diartikan singkatan atau julukan dari kata bismillahirrohmanirrohim. Seperti hamdalah. Hamdalah itu kan alhamdulillah. Seperti tasliman. Tasliman itu kalau di fikih itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau di sholawat itu sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallimu tasliman. Nah, itu namanya taslim. Itu julukan-julukan seperti tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Wa syuru'u al-an fi fannit tasawuf. Dan yang disyariatkan sekarang ini adalah fan tasawuf. Fan itu merupakan cabang ilmu. Jadi di Islam itu mempunyai banyak fan. Fan ilmu, ada fan tasawuf, ada fan fikih, ada fan tajwid, ada fan yang lain. Setiap fan itu mempunyai mabadi atau dasar-dasar ilmu. Inna mabadi likulli fannin asyrotun. Sesungguhnya dasar pada setiap fan itu ada 10. Fayam bagi awalan an nubayyina hadduhu wa maudu'uhu wa baqiyatul mabadi thumma nulahiqu dzalika bitakallumi 'alal basmalati fanaqulu. Jadi setiap fan, setiap cabang ilmu itu mempunyai dasar. Dasarnya itu ada 10. Tapi di kitab Sirajut Thalibin ini dijelaskan hanya 9. Yaitu ya ada haddun, maudu', samroh, hukmun, fadl, nisbah, wadi, istimdad, dan masail. Kurang 1, yakni ismun. Ismun di sini tidak dijelaskan karena ismun sudah jelas. Ismunnya ilmu tasawuf ya ilmu tasawuf. Makanya oleh pengarang kitab Sirajut Thalibin ini tidak dijelaskan. Amma hadduhu. Haddun itu definisi. Definisinya ilmu tasawuf adalah fahuwa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatuha ad-damimatu wal hamidatu. Definisi ilmu tasawuf atau pengertian ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui ahwalun nafsi, keadaan-keadaan jiwa, wasifatuha dan sifat-sifatnya jiwa, ad-damimatu wal hamidatu, baik itu yang jelek maupun yang baik. Jadi ilmu tasawuf itu berfungsi untuk agar kita bisa mengetahui keadaan-keadaan jiwa kita dan sifat-sifat jiwa kita, baik itu yang baik maupun yang buruk. Yang kedua ada wa amma maudu'uhu. Maudu itu sasaran atau objek. Objeknya ilmu tasawuf itu adalah fahuwa an-nafsu. Objek sasarannya itu jiwa. Min haitsu ma yu'radu laha minal ahwali wa sifati. Dan dengan itu kita bisa mengetahui tadi yang dijelaskan tadi, yaitu keadaan-keadaan dan sifat-sifatnya. Wa amma samratuhu. Sekarang hasil, buah. Samroh itu artinya buah. Buah itu adalah hasil.
hasil kita mempelajari ilmu tasawuf itu adalah fahuwa at-tawassul bihi, yaitu kita bisa tawassul, kita bisa sambung bihi dengan Allah, ila takhliyatil qalbi anil aghyar, sehingga takhliyah qalbi anil aghyar, sehingga kosong, hati kita ini kosong terhadap sesuatu selain Allah. Tasawuf ini buahnya, hasilnya ketika kita mempelajari ilmu ini adalah hati kita ini kosong terhadap sesuatu selain Allah. Wa tahliyatihi bimusyahadati al-malikul ghaffar, dan menghiasi hati kita ini dengan kesaksian kita terhadap al-malik al-ghaffar. Allah, ini nama Allah, Malik dan Ghaffar itu merupakan nama Allah. Jadi hasil mempelajari tasawuf itu takhliyatul qalbi anil aghyar, mengosongkan hati dari perkara-perkara selain Allah. Wa tahliyatuhu, tahliyatun sama tahliyatun hampir sama, tapi yang satu menggunakan ho, yang satu menggunakan ha. Kalau tahliyatun itu mengosongkan hati dari perkara selain Allah. Kalau tahliyatun itu menghiasi hati dengan kesaksian kita kepada Allah. Selanjutnya adalah wa amma hukmuhu, hukum kita mempelajari tasawuf. Hukum kita mempelajari tasawuf itu adalah al-wujubul aini, wajib aini. Jadi kita itu wajib mempelajari ilmu tasawuf ala kulli mukallafin. Pada setiap orang mukallaf itu wajib hukumnya mempelajari ilmu tasawuf. Mukallaf sendiri itu adalah dalam fikih yang pernah saya pelajari di pondok ini, mukallaf itu artinya adalah al-wusulu ila haddit taklif ma'a al-wusulu ila sinil mu'tabirah ma'a kaunihi akilan salimatul hawas dan balighatud dakwah, yaitu sampainya kita kepada umur yang telah ditentukan besertaan dengan adanya akilan, akal, salimatul hawas, selamatnya panca indera, dan balighatud dakwah, yaitu kita sudah bisa, kalau dalam hukum itu kita sudah bisa ditunjuk sebagai terdakwa. Jadi umur kita itu sudah cukup, itu mukallaf. Wa dzalika li'annahu kama yajibu ta'allumu ma yaslihud dhahir. Sebagaimana kewajiban kita mempelajari ilmu tasawuf itu sebagaimana kewajiban kita mempelajari ilmu yang membaguskan dhahir, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang membaguskan dhahir. Kadzalika yajibu ta'allumu ma yaslihul batin. Nah, kalau ilmu tasawuf itu membaguskan batin. Jadi fikih itu membaguskan dhahir. Kan di dalam fikih itu membahas bagaimana tata cara sholat, rukun-rukunnya sholat, syarat sah sholat. Tapi tidak, di fikih itu tidak dijelaskan khusyuknya sholat, ya kan? Diterimanya sholat, gak dijelaskan. Karena itu sudah menyangkut batin, itu sudah menyangkut ranah ilmu tasawuf, bukan lagi ilmu fikih. Kalau kita syarat sholat, wudu dengan air yang 7 itu, terus sholat dengan rukunnya, itu masih membahas tentang dohir. Kalau sudah khusyuk atau diterima sholat atau tidak, itu sudah ilmu tasawuf, yaitu ilmu batin. Sekarang wa amma fadluhu, yaitu keutamaannya ilmu fikih. Keutamaannya ilmu tasawuf, yaitu fahuwa fauqanhu ala sairil ulumi min jihatin annahu yusalu ila ma dzukira. Ilmu tasawuf itu fauqanhu ala sairil ulumi. Fadilahnya atau keutamaannya ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang paling tinggi dari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tasawuf itu merupakan ilmu yang paling tinggi daripada ilmu yang lain. Wa amma nisbatuhu lil ulumi. Sekarang nisbatnya atau kaitannya ilmu tasawuf ini, fahiya annahu aslu kulli ilmin. Tasawuf itu adalah asal dari seluruh ilmu. Jadi seluruh ilmu yang ada ini asalnya adalah ilmu tasawuf.
Wa masiwahu far'un, dan selain ilmu tasawuf itu adalah cabang dari ilmu tasawuf. Wa nisbatuhu lil batin, dan nisbatnya itu adalah kepada batin. Kaitannya ilmu tasawuf itu mempelajari batin, jiwa. Kanisbatil fikhi ilad dohir, seperti nisbatnya ilmu fikih kepada dohir. Wa amma wadi'uhu, pencetus atau pencipta ilmu tasawuf itu fahum al-a'immatul a'yan, yaitu imam-imam. A'immah itu adalah imam-imam yang a'yan, yang terkenal, yang alim, yang alamah. Alamah itu adalah sigot mubalaghah, artinya paling alim, paling mengetahui, dan arif, imam-imam yang makrifat, bukan ulama-ulama sembarangan yang menciptakan ilmu tasawuf ini, tapi adalah al-a'immatul a'yan, al-arifuna bi rabbihim, yang paling tahu terhadap Tuhannya, bahwa Tuhannya itu al-mannan, yang maha memberi karunia. Wa amma istimdaduhu, selanjutnya adalah istimdad, rujukan atau referensi. Tasawuf itu referensinya atau rujukannya itu hanya dua, yakni fahuwa min kalamillah, dari kalamnya Allah, yaitu berupa Al-Quran, wa kalami rasulihi sayyidi waladi adnan, dan kalamnya Rasulullah berupa hadis. Hanya dua referensinya, yakni kalamnya Allah sama kalamnya Rasulullah. Di sini disebutkan wa kalami rasulihi sayyidi waladi adnan. Adnan itu merupakan istilahnya itu nenek moyangnya Rasulullah yang tingkatan ke-20. Di sebuah hadis itu ada seperti ini. Ana sayyidu waladi adnan fala fakhro. Saya ini adalah keturunan Adnan, tapi saya tidak menyombongkan diri, kata Rasulullah seperti itu. Karena Adnan itu masuk silsilahnya Nabi Ismail, otomatis ke atas ke Nabi Ibrahim. Dan Adnan itu adalah nenek moyangnya atau kakek moyangnya Rasulullah yang tingkatan ke-20 ke atas. Jadi ayah, kakek, terus sampai 20. Itu Adnan namanya. Wadawil yakin wal urfan. Wa amma masailuhu fahiya qadoyahu allati yubhasu fiha an awaridihi ad-datiyati kal fana wal baqa wal muraqabah wa ghairu dzalik. Sekarang masail atau masalah-masalah yang dibahas di dalam ilmu tasawuf itu adalah yubhasu fiha an awaridihi ad-datiyati, eksplorasi kepribadian. Datiyat itu kepribadian kita, yaitu membahas tentang luasnya kepribadian kita, seperti rusaknya, kalfana, wal baqo, wal muraqabah, dan butuhnya kita kepada Allah. Muraqabah itu kan menyangkut kepribadian. Jadi kita itu harus pandai-pandai muhasabah, menilai diri sendiri, introspeksi diri sendiri. Kalau dalam bahasa gaul itu biasanya pemuda-pemuda sekarang itu menyebutnya self healing. Ya. Itu tadi 9 yang disebutkan di dalam kitab Sirajut Thalibin mengenai mabadi'u ilmi tasawuf atau dasar-dasar mempelajari ilmu tasawuf. Di paragraf selanjutnya ini membahas tentang bismillah, karena semua itu diawali dengan bismillah. Bismillah itu tidak hanya ditafsiri dengan katanya saja, tapi per hurufnya itu ditafsiri oleh ulama itu. Jadi ada jantungnya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Sebenarnya Al-Quran itu jika diringkas itu semuanya ada dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu jika diringkas itu ada pada bismillahnya saja.
Dan bismillah itu kalau diringkas ada pada huruf ba-nya. Nah, mari kita bahas. Wa mimma yata'allaqu bil basmalati minal ma'ani ad-daqiqati maqila. Dan sesuatu yang berhubungan dengan bismillah dari makna-makna yang detail diucapkan oleh ulama. Jadi semuanya itu ditafsiri oleh ulama. Ba-nya ditafsiri, huruf sinnya ditafsiri, huruf mimnya ditafsiri. Innal ba'a baha'ullah. Sesungguhnya ba yang ada pada bismillah itu adalah baha'ullah, keagungannya Allah. Wasinu sina'ullah, dan sinnya itu adalah sina'ullah, bukti kemuliaannya Allah. Wal mimu majdullah, dan mim yang ada pada bismillah itu adalah bukti keluhuran Allah. Wakila, dan ada juga ulama lain yang berpendapat bahwa al-ba'u baka'ut ta'ibin. Baknya kalimah bismillah itu adalah baka'ut ta'ibin, rintihannya orang-orang yang bertaubat. Wasinu sahwul ghafilin, dan sinnya adalah lalainya orang-orang yang lupa. Wal mimu maghfiratuhu lil mudnibin, dan mimnya merupakan maghfirahnya Allah atau ampunannya Allah kepada tiap-tiap orang yang berdosa. Wa qala ba'du sufiyah, dan sebagian ulama sufi, ulama tasawuf itu berpendapat Allahu li ahli sofa, ar-rahmanu li ahli wafa, ar-rahimu li ahli jafa. Ini dalam ilmu tasawuf itu kita itu dibagi menjadi 3, yaitu ahlus sofa, ahlul wafa, dan ahlul jafa. Sebutan Allah itu diperuntukkan kepada ahlus sofa, dan sebutan Rahman itu diperuntukkan untuk ahlul wafa, sedangkan sebutan Rahim itu diperuntukkan untuk ahlul jafa. Di kitab tasawuf lain itu disebutkan takhalli, tahalli, dan tajalli. Jadi ahlus sofa itu orang yang membersihkan hati. Ahlus sofa atau takhalli itu adalah orang yang membersihkan hati. Membersihkan hati, berusaha tidak memakan makanan yang haram, berusaha berbuat baik, itu namanya ahlus sofa atau takhalli. Kemudian tingkat kedua ada ahlul wafa atau tahalli, yaitu orang yang menghias dirinya dengan sodakoh, dengan senyum kepada tetangga, senyum kepada semua orang, tidak iri, dengki, hasud, itu namanya ahlul wafa atau tahalli. Tingkatan teratas itu adalah ahlul jafa atau tajalli. Tajalli ini sudah nampak, jadi perilakunya, hatinya, pikirannya itu sudah menyatu bahwa semuanya itu adalah tidak lain di jalan agama. Semua yang dilakukan itu di jalan agama, dan semuanya itu telah menyatu, baik pikirannya, hatinya, perbuatannya itu karena Allah. Itu 3 tingkatan, yakni ahlus sofa, ahlul wafa, dan ahlul jafa atau takhalli, tahalli, sama tajalli. Wa qalu auda'allahu jami'al ulumi fil ba. Ini seperti yang saya katakan tadi. Sesungguhnya bismillah itu jika diringkas itu ada pada huruf ba-nya. Ini seperti ini, auda'allahu jami'al ulumi fil ba. Jadi Allah meringkas jami'al ulumi, seluruh ilmu, fil ba, di dalam huruf ba. Kenapa? Karena aibikana makana wabiyakunu mayakunu. Karena sebab aku, sesuatu yang ada, yang telah ada itu ada, dan sebabku pula sesuatu yang sudah ada itu akan menjadi ada, sesuatu yang akan ada itu akan ada. Jadi Allah mengatakan bi, itu kan huruf ba, bi. Dengan sebab aku, sesuatu yang telah ada itu ada, dan sebabku pula sesuatu yang akan ada itu menjadi akan ada.
Walaisa li ghairi wujudun hakikiyun illa bil ismi. Dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali hanya nama. Kita ini semuanya hanya nama. Ketika kita mati juga ditulis di batu nisan kita hanya nama. Kita hilang, dimakan oleh bakteri, dimakan oleh sesuatu yang ada di dalam tanah. Yang kekal apa? Hanya nama. Coba ketika kita disebut nama kita mau menunjuk yang mana? Disebut Tasya. Tasya yang mana? Karena enggak ada, semuanya ini adalah hanya nama. Tidak ada wujud yang hakiki itu kecuali Allah. Kalau kita ini hanya nama. Wa huwa makna qaulihim ma nadurtu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi au qablahu. Dan maknanya itu maksudnya adalah kita tidak melihat sesuatu kecuali kita melihat Allah di dalam sesuatu tersebut. Seperti kita melihat teman kita melihat ayah kita melihat ibu kita. Kita tidak melihatnya, melainkan kita melihat Allah di dalamnya. Karena semua yang ada di bumi ini adalah menciptanya itu adalah Allah. Dan kita ini hanya nama, karena semuanya itu milik Allah. War-Rahmanu aidon katsirur rahmati. Dan Rahman itu adalah katsirur rahmat, rahmat yang banyak. Wa rahmatuhu ammatun ala jami'i makhluqatihi. Dan rahmat itu adalah ammah, sifatnya umum, lebih umum daripada rohim. Ala jami'i makhluqatihi, kepada semua makhluk. Jadi rahmat itu diberikan Allah kepada seluruh makhluk. Tidak hanya orang Islam saja, tidak hanya orang muttaqin saja, tidak hanya orang musallin saja, tapi semuanya. Semua yang ada di bumi ini, semua orang yang ada di bumi ini diberikan rahmat oleh Allah. Fayam bagi likulli syahsin ayyarhama akhuhu lil muwafiqati lahu. Dan karena Allah itu rahmatnya Allah itu ammah atau umum kepada seluruh makhluk, maka seharusnya setiap manusia atau seluruh manusia itu ayyarhama akhuhu, mengasihi antar kepada saudaranya, lil muwafiqati, untuk saling menguatkan. Karena rahmat yang diberikan Allah itu ammah, umum, maka kita harus mengasihi kepada saudara-saudara kita. Jadi kesimpulannya sini kan membahas tentang ilmu tasawuf, ilmu batin. Ada juga ilmu fikih yang membahas tentang dohir, ada juga ilmu tauhid. Seperti ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku dan hidupku dan matiku itu lillah. Ketika sholat itu membahas tentang fikih. Inna sholati, sesungguhnya sholatku itu fikih. Wa nusuki, dan ibadahku. Ibadah itu mencakup ibadah batin, juga ibadah dohir. Itu membahas tentang ilmu tasawuf. Wa mahyaya wa mati, itu ilmu tauhid. Jadi ada 3 ilmu. Ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan ilmu tauhid. Yang ketiganya itu tidak dapat dipisah dalam pengamalan. Boleh kita memisahkannya dalam ilmu. Ada kitab tasawuf sendiri, ada kitab fikih sendiri, ada kitab tauhid sendiri. Terpisah-pisah dalam segi pemahaman, dalam segi ilmu. Terpisah-pisah ketiganya. Tapi dalam segi pengamalan, ketiga-tiganya itu harus bebarengan. Kita harus menerapkan ilmu fikih, kita juga harus menerapkan ilmu tasawuf, kita juga harus menerapkan ilmu tauhid. Dan semuanya itu tujuannya apa? Tujuannya lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuannya itu untuk Allah. Jadi kesimpulannya semua ilmu yang kita pelajari itu adalah lillah. Tujuannya itu untuk Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.